Pada episode sebelumnya, kita membahas kamus penerbangan untuk pebisnis, tentang bagaimana bahasa membentuk cara berpikir dan cara kita mengambil keputusan. Kita melihat bahwa istilah dalam penerbangan bukan sekadar kata. Ia adalah alat berpikir yang membantu pilot memahami situasi dengan cepat dan bertindak dengan presisi. Kata-kata seperti take off, turbulence, diversion, atau checklist bukan hanya istilah teknis. Ia adalah kerangka yang menjaga kejernihan berpikir ketika tekanan meningkat. Dari sana kita belajar bahwa dalam kepemimpinan dan bisnis, bahasa yang jelas seringkali menentukan kualitas keputusan yang diambil. Di episode ini kita melangkah sedikit lebih konkret, bukan lagi hanya tentang istilah atau metafora, tetapi tentang praktik. Pertanyaannya menjadi lebih langsung. Apa yang sebenarnya berpindah ketika seseorang membawa pola pikir dari kokpit ke ruang rapat? Untuk memahami itu, kita perlu melihat bagaimana kokpit bekerja. Kokpit adalah ruang keputusan, ia bukan ruang besar. Justru sebaliknya, kokpit adalah ruang sempit yang penuh dengan instrumen, indikator, dan sistem yang terus memberi informasi kepada pilot. Di sana, waktu seringkali terbatas. Situasi bisa berubah dengan cepat, tekanan bisa datang tanpa peringatan. Namun justru karena kondisi seperti itu, kokpit dibangun dengan disiplin yang sangat ketat. Setiap keputusan memiliki konteks yang jelas, setiap tindakan memiliki konsekuensi yang dipahami, dan setiap langkah dilakukan dengan kesadaran bahwa kesalahan kecil dapat berdampak besar. Di dalam kokpit, tidak ada ruang untuk kebingungan istilah, tidak ada ruang untuk interpretasi yang terlalu luas. Ketika pilot mengatakan increase trust, semua orang di kokpit memahami dengan tepat apa yang harus dilakukan. Ketika pilot mengatakan prepare for diversion, seluruh kru memahami bahwa rencana perjalanan sedang berubah. Bahasa, prosedur, dan cara berpikir di kokpit dirancang untuk satu tujuan, menjaga kejernihan keputusan di bawah tekanan. Sekarang bayangkan ruang rapat dalam banyak organisasi. Ruangnya sering lebih besar, waktunya terasa lebih longgar, risiko tidak selalu terlihat langsung, dan keputusan sering dibungkus dengan kata-kata yang terdengar aman. Diskusi bisa berlangsung panjang, presentasi bisa penuh dengan grafik dan proyeksi. Namun seringkali, di balik semua itu, inti keputusan justru menjadi kabur. Padahal jika kita melihat esensinya, kokpit dan ruang rapat sebenarnya memiliki kesamaan yang sangat mendasar. Di kedua tempat itu, keputusan menentukan arah perjalanan. Di kedua tempat itu, keputusan menentukan keselamatan sistem. Dan di kedua tempat itu, keputusan menentukan apakah perjalanan dapat berlanjut atau justru berhenti di tengah jalan. Perbedaannya bukan pada pentingnya keputusan. Perbedaannya terletak pada disiplin berpikir yang digunakan untuk mengambil keputusan itu. Dari kokpit, kita belajar bahwa intuisi perlu diuji oleh instrumen. Pilot mungkin merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam penerbangan, tetapi ia tidak langsung mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan. Ia memeriksa instrumen, ia melihat data, ia membandingkan informasi yang tersedia sebelum mengambil langkah berikutnya. Di ruang rapat, kita sering melihat kebalikannya. Intuisi kadang dipuja tanpa koreksi. Seorang pemimpin berkata, "Saya merasa ini langkah yang tepat," dan percakapan sering berhenti di sana. Padahal dalam sistem yang matang, intuisi seharusnya menjadi awal pertanyaan, bukan akhir diskusi. Dari kokpit, kita juga belajar tentang pentingnya checklist. Checklist mungkin terlihat sederhana, bahkan membosankan. Namun dalam penerbangan, checklist adalah salah satu alat keselamatan paling penting. Ia memastikan bahwa langkah-langkah penting tidak terlewat, bahkan ketika tekanan meningkat atau situasi menjadi kompleks. Di ruang rapat, kita sering tergoda melompati proses seperti ini. Demi kecepatan, demi efisiensi, atau demi kesan bahwa organisasi bergerak cepat. Namun tanpa proses yang jelas, keputusan sering diambil tanpa dasar yang cukup kuat. Perpindahan dari kokpit ke ruang rapat bukan tentang membawa gaya kepemimpinan yang keras atau otoriter. Ia bukan tentang meniru cara pilot berbicara atau bertindak. Yang berpindah sebenarnya adalah cara berpikir. Cara berpikir yang melihat organisasi sebagai sebuah sistem. Dalam penerbangan, tidak ada keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan dampaknya pada sistem secara keseluruhan. Pilot tidak hanya memikirkan pesawat pada saat itu, ia memikirkan bahan bakar, cuaca, kondisi bandara tujuan, kondisi kru, dan berbagai variabel lain yang saling terkait.
Tidak ada heroisme dalam pengambilan keputusan seperti ini. Yang ada adalah tanggung jawab. Dalam bisnis, kita sering melihat keputusan yang terlihat berani di permukaan. Ekspansi besar, target yang sangat agresif, atau perubahan strategi yang drastis. Namun kadang keputusan seperti ini mengabaikan sistem di belakangnya. Beban dialihkan ke tim, risiko ditunda ke masa depan, dan masalah disembunyikan di balik pencapaian jangka pendek. Pola pikir kokpit mengajarkan satu hal penting, keputusan yang baik bukan yang paling cepat atau paling spektakuler. Keputusan yang baik adalah keputusan yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Ia mempertimbangkan sistem secara keseluruhan. Ia mempertimbangkan dampak jangka panjang, dan ia mempertimbangkan apakah organisasi benar-benar siap menjalankan keputusan itu. Di era AI dan data yang semakin melimpah, ruang rapat semakin dipenuhi oleh dashboard, grafik, dan proyeksi. Informasi datang dari berbagai arah, analisis menjadi semakin kompleks. Namun tanpa disiplin berpikir seperti di kokpit, semua itu bisa berubah menjadi sekadar latar visual. Data tidak otomatis menghasilkan keputusan yang baik. Ia hanya menjadi alat yang membantu manusia memahami situasi dengan lebih jelas. Kokpit mengajarkan bahwa data harus dibaca dengan konteks, bahwa suara kedua penting, dan bahwa keputusan no-go seringkali lebih bijak daripada memaksa take off ketika kondisi belum siap. Ketika disiplin ini dibawa ke ruang rapat, suasana organisasi berubah. Diskusi menjadi lebih tenang, percakapan menjadi lebih jernih, dan keputusan tidak lagi bergantung pada siapa yang paling keras berbicara atau siapa yang memiliki posisi tertinggi. Keputusan mulai lahir dari pemahaman sistem. Dari kokpit ke ruang rapat sebenarnya adalah perjalanan dari aksi teknis menuju tanggung jawab strategis. Ia adalah perpindahan dari ruang sempit yang penuh instrumen ke ruang yang lebih luas yang penuh perspektif. Namun esensinya tetap sama. Kedua ruang itu menuntut satu hal yang sama, kejernihan berpikir. Dan di fase perjalanan yang kita bahas di season 5 ini, kita mulai melihat bahwa kepemimpinan yang matang tidak selalu mencari panggung. Ia mencari stabilitas, ia mencari keberlanjutan, ia mencari cara agar sistem tetap aman, bahkan ketika tekanan meningkat. Di episode berikutnya, kita akan membahas perspektif praktisi, field report, tentang suara dari lapangan, pengalaman nyata yang jarang masuk dalam presentasi strategi, tetapi seringkali menentukan apakah sebuah rencana benar-benar bekerja di dunia nyata. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang dari kokpit ke ruang rapat memberi perspektif bahwa keputusan bisnis terbaik tidak lahir dari tekanan untuk selalu terlihat cepat dan berani, tetapi dari disiplin berpikir yang tenang dan sistemik. Semoga episode ini bermanfaat dan bisa menjadi jeda sejenak untuk menilai kembali bagaimana keputusan diambil di sekitar kita. Apakah sudah setenang kokpit yang disiplin atau masih terlalu bising seperti ruang rapat yang tergesa? Dari kesadaran itulah perjalanan ini berlanjut ke episode berikutnya.